Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe-nya kakak. Channel ini dibuat karena hobi, mohon supportnya. Selamat mendengarkan. Sekarang saya telah mencapai batas pemanggilan 10 teratai murka Buddha pada saat yang sama, 100. Saya khawatir saya harus menunggu sampai saya melangkah ke alam benda suci. Jika saya tidak curang, ada apa dengan Mahatian idiot itu? Kejutkan dia. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan 10 teratai api marah Buddha yang tersisa bergabung ke dalam kehampaan. Kekuatan super teratas yang telah diwarisi selama ratusan ribu tahun ini merepotkan. Mereka memiliki fondasi yang terlalu dalam. Mereka memiliki benda suci terbaik seperti botol Moko Yin Yang, yang setara dengan kekuatan tempur benda suci tambahan dari udara tipis. Saya memiliki api yang tak ada habisnya. Domainnya jauh di belakang. Xiao Xuan sedikit menyipitkan matanya dan melihat ke arah di mana kedua Mahatian itu pergi, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tidak apa-apa, saat aku melangkah ke alam suci, aku juga akan meledakkan botol Maha Yin Yang dan menunjukkannya kepada mereka. Xiao Yan berkata sambil tersenyum tipis. Yah, benar. Apa fondasinya? Surga tingkat Sein tertinggi adalah fondasi kekuatan terkuat. Selama kita melahirkan 3 kekuatan surgawi tingkat Sein tertinggi lagi, maka wilayah api tak berujung milikku akan memiliki yang tertua, yayasan, dan aku, Xiao Xuan itu pasti akan menjadi salah satu warisan kuno alam api tak berujung. Xiao Xuan sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan kemudian tersenyum. Lelaki tua itu berlari kencang. Kalau tidak aku harus memukulinya sampai mati. Setelah memarahinya, seorang gadis yang sangat cantik muncul dari kehampaan. Huasi, terima kasih atas kerja kerasmu. Xiao Yan dan keduanya memandang pengunjung itu sambil tersenyum. Oke, ini bukan kerja keras. Orang tua itu sebenarnya sangat lemah. Dia masih berdiri diam setelah bertahun-tahun dalam tahap awal menjadi orang suci. Kualifikasinya sangat terbatas. Dia mungkin hanya akan mencapai sebanyak ini di hidupnya. Huaxi tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian bingung, Xiao Yan, mengapa kita tidak memanggil tetua agung klan kita untuk datang ke sini? Ibu dari semua ular telah memasuki tahap tengah kelas suci, dia sendirian dapat meninggalkan semua orang kuat dari klan Maha Kuno. Petik 2. Jika kamu ingin tumbuh di wilayah api tak berujung, kamu harus menjalani perang sendirian. Meskipun ibu segala ular dan kaisar naga sejati adalah milik kami, sekutu, kita tidak bisa mengandalkan mereka dalam segala hal. Kita harus melakukannya sendiri untuk melindungi tanah air kita. Namun, setelah pertempuran ini, berita bahwa ada orang suci dan berkuasa di wilayah api tak berujung kita mungkin akan menyebar sepenuhnya. Saya khawatir tidak ada kekuatan yang tidak terlihat yang berani menyerang kita lagi di masa depan. Xiao Yan menjelaskan sambil tersenyum. Jangan khawatir, Yang Mulia Kaisar Yan, saya pasti akan melindungi wilayah api tak berujung. Huasi dengan bangga mendorong payudaranya yang montok, berpura-pura menjadi agung. Xiao Yan dan Xiao Xuan tanpa sadar saling memandang dan tersenyum. Xiao Xuan melirik ke medan perang dan berkata, sekitar sepertiga orang kuat dari suku Maha Kuno ditangkap oleh kita kali ini. Haruskah kita membunuh mereka atau mempertahankan mereka? Membunuh adalah cara paling efisien untuk mendapatkan sumber daya. Tentu saja mereka harus tinggal. Mengunci mereka selama 3 bulan terlebih dahulu, dan setelah 3 bulan mengirim orang ke klan Maha Kuno untuk meminta kompensasi perang dan tebusan, apakah itu seni bela diri, teknik rahasia, senjata magis, atau cairan spiritual tertinggi. Kita semua menginginkannya. Bagaimanapun, klan Mahagu adalah salah satu dari 5 klan Dewa Kuno dan selalu memiliki dasar yang kuat. Kita harus memiliki hal-hal ini. Sebaiknya kita menaikkan harganya kekuatan tempur klan Mahagu dan kami tidak takut pada mereka. Jika Anda tidak memberi saya uang, mereka harus memberi saya kompensasi. Xiao Yan berpikir sejenak dan berkata, haha, aku mengerti. Xiao Xuan mengangguk sambil tersenyum. Ayo pergi. Xiao Yan melihat sekeliling wilayah udara terdekat. Pekerjaan pembersihan medan perang hampir selesai. Dia memimpin Xiao Xuan dan keduanya turun secara langsung. Membersihkan medan perang adalah sesuatu yang dilakukan oleh tetua tertinggi surgawi dari wilayah api tak berujung dari. Lakukan. Istana Yandi. Melihat banyak pejabat tingkat tinggi dari wilayah api tak berujung yang telah kembali dengan kemenangan, King Yanjing,
yang telah menyaksikan pertempuran di bawah, merasa sangat menyesal. Maaf, ini semua karena saya. Ada hubungannya denganmu. Klan Maha Kuno datang untuk menyerangku. Wilayah api tak berujung jelas menyukai kekuatan penyelingan obat wilayah api tak berujung milikku dan ingin menelan kita untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Sebelum King Yanjing selesai berbicara, dia disela oleh sahabatnya Suner. Suner benar, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu sejak awal. Menyerahkanmu hanyalah alasan bagi mereka. Selain itu, wilayah api tak berujung kita tidak berniat mengkhianati teman-teman kita. Bahkan jika klan Maha Kuno benar-benar mengenalmu, jadi bagaimana jika kita berada di wilayah itu? Sudah kubilang bahkan guru kelas suci pun tidak diizinkan masuk ke kota Yandi kita tanpa izinku. Xiao Yan juga meyakinkan, saya tidak menyangka bahwa wilayah api tak berujung Anda benar-benar memiliki kekuatan tertinggi dari surga tingkat suci yang bertanggung jawab. Untuk kekuatan yang baru terbentuk selama 3 tahun, ini hanyalah sebuah keajaiban. Kai di samping Xiao Yan dengan ekspresi rumit. Seorang gadis dengan rok, orang suci dan berkuasa, klan Futu kuno mereka hanya memiliki satu orang yang dapat menekan takdir klan langit dan bumi berkumpul. Benar, jangan takut, jangan khawatir, kamu bisa tinggal di istana Yandiku. Denganku di sini, tidak ada yang berani sombong di sini. Mendengar ini, Huaxi segera mengangkat dagu montoknya dan menyatakan dengan bangga. Terima kasih Huaxi Beast Lord atas perlindunganmu. Hanya saja Yanjing telah memutuskan untuk berkeliling dunia, jadi aku tidak akan mengganggumu di sini. King Yanjing membungkuk dengan anggun dan menjelaskan dengan nada meminta maaf. King Yanjing akhirnya meninggalkan wilayah api tak berujung untuk mewujudkan mimpinya berkeliling dunia. Sebelum dia pergi, Xiao Yan memberinya pesan, setelah masuk ke benda suci, kembali ke klan dan gunakan menara leluhur untuk mencabut penatua Futu Xuan dalam hidupnya. Posisi, saya tidak tahu apakah King Yanjing memperhatikannya dengan cermat. Sebuah peristiwa besar yang bisa dikatakan telah menimbulkan sensasi di seluruh dunia sekali lagi menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dengan kecepatan yang mencengangkan. Pemimpin klan Mahagu yang baru diangkat, salah satu dari 5 klan Dewa Kuno, Mahatian, untuk membangun otoritasnya dan mengintimidasi baik di dalam maupun di luar suku, dia mengarahkan pandangannya ke domain api tak berujung yang terletak di ujung utara, mencoba untuk mencaplok kehidupan baru yang sedang berkembang dengan kekuatan penuh. Untuk menelan alam api tak berujung dalam sekali jalan, klan Maha Kuno mengirimkan lebih dari 1000 guru tertinggi duniawi, lebih dari 30 guru tertinggi surgawi, dan bahkan 8 makhluk abadi yang kuat, diam-diam melakukan perjalanan jarak jauh. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa pasukan Maha Klan kuno dengan barisan mewah dikalahkan oleh wilayah api tak berujung, dan banyak orang kuat di pasukan ditangkap hidup-hidup dan ditahan di kota Yandi. Mahatian, yang merupakan puncak dari tahap abadi-abadi, bertarung sengit dengan Kaisar Yan, penguasa domain api tak berujung, dan dihancurkan oleh Kaisar Yan dengan satu tangannya, bahkan tidak mampu mendekati Kaisar Yan. Dipaksa dalam keputusasaan, Mahatian akhirnya meminta botol Mahayin Yang, benda suci yang melindungi klan, dan nyaris berhasil memukul mundur Kaisar Yan dan melarikan diri dari kematian. Bahkan leluhur suci, yang bersembunyi secara diam-diam di dalam pasukan, tidak dapat menyelamatkan klan Maha Kuno dari kekalahan. Penguasa binatang Huaxi, pemimpin dari 4 binatang di domain api tak berujung, juga memasuki alam yang suci. Pertempuran yang sangat sengit terjadi di benua Qian antara 2 orang suci tertinggi. Nenek moyang klan Maha Kuno, yang telah berada di alam suci selama ribuan tahun, tidak dapat melakukan apapun terhadap orang suci yang baru dipromosikan Beastmaster tidak punya pilihan selain menyerah. Dapat dikatakan bahwa tindakan klan Maha Kuno untuk mencaplok wilayah api tak berujung tidak hanya gagal, tetapi malah dipermalukan dan dikalahkan oleh wilayah api tak berujung, yang sepenuhnya mencapai ketenaran dan status wilayah api tak berujung. Memiliki domain api tak berujung tempat orang suci dan orang berkuasa duduk. Mereka sepenuhnya mengalahkan domain api tak berujung dari pasukan penyerang klan Maha Kuno kekuatan keurutan pertama dalam satu langkah dan secara resmi menjadi kekuatan besar yang sangat penting. Dan Kaisar Yan, penguasa alam api tak berujung, yang merupakan orang kuat di tahap tengah tahap keabadian, sendirian memaksa keluar Ratu Maha-Maha yang berada di tahap akhir tahap keabadian dicari oleh banyak orang baik sebagai orang pertama di bawah panggung suci. Legenda mengatakan bahwa dia kekuatannya telah mencapai alam misterius dan tidak dapat diketahui. Sepertiga dari anggota kuat klan Maha Kuno yang melakukan ekspedisi ditangkap hidup-hidup. Para pemimpin senior klan sangat sibuk.
Mereka tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik untuk menenangkan anggota klan sambil diam-diam mengirimkan perwakilannya wilayah kebakaran tak berujung untuk menegosiasikan masalah kompensasi perang dan tebusan. Begitu berita rahasia ini keluar, kekuatan agung klan Maha Kuno, yang secara samar-samar merupakan pemimpin dari 5 klan Dewa Kuno, jatuh lagi, dan nama domain api tak berujung di ujung utara menjadi terkenal di seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa alam api tak berujung adalah salah satu kekuatan teratas yang berhasil naik ke puncak dunia dengan menginjak mayat klan Maha Kuno. Peristiwa besar yang menggemparkan seluruh dunia ini telah menyebar selama 2 hingga 3 bulan, dan popularitasnya perlahan mereda, namun masih menjadi topik perbincangan banyak orang sebelum minum teh dan setelah makan malam. Setelah menghabiskan setengah tahun, Xiao Yan akhirnya mengumpulkan puluhan ribu bahan berharga yang diperlukan untuk memurnikan naga ramuan kekaisaran abadi bermutu tinggi dan Phoenix Tianzundan, dan menyerahkannya kepada Kaisar Kuno Tuoshe. Ketika Kaisar Tuoshe bertanya di mana sisa bahan utama, esensi dan darah burung Phoenix yang sebenarnya, Xiao Yan tersenyum tipis dan berkata, ini akan segera hadir. Dadada, terdengar suara langkah kaki cepat di aula yang megah dan megah. Di bawah bimbingan pembangkit tenaga listrik tertinggi dari domain api tak berujung, 2 sosok cantik menuju kompleks bangunan inti Istana Yandi. Siluet ramping dengan rok warna-warni berkibar, tubuh ramping, pipi agak tirus, wajah oval sempurna, dan sepasang mata batu permata berwarna ungu kecoklatan membuat siluet ramping ini terlihat secantik dan suci seorang putri kekaisaran itu sulit untuk disembunyikan. Sosok cantik lainnya mengenakan singyi yang dirancang dengan baik, dengan sepasang mata besar berair yang sangat imut, dan sedikit kekanak-kanakan dan kepolosan di pipinya yang menawan, seperti gadis cantik yang tidak akan pernah tumbuh dewasa. Melihat istana dan paviliun yang luas serta makhluk kuat yang dapat dilihat di mana-mana, gadis berbaju hijau tiba-tiba berseru, ternyata domain api tak berujung milik kakak laki-laki itu sangat kuat, jauh lebih kuat daripada klan Tianluan kita. Jangan meremehkannya, di wilayah api tak berujung, saya mendengar bahwa klan Maha Kuno menyerbu beberapa waktu lalu dan mengirimkan kekuatan tertinggi surga tingkat suci, tetapi mereka semua berhasil dipukul mundur oleh Master Pavilion Muda yang mengirimkan orang-orang kuatnya. Lanjut sosok. Langsing dengan rok warna-warni. Wow, kekuatan tertinggi surgawi yang legendaris. Klan Tianluan kita tidak memiliki keberadaan kuno seperti itu. Mata indah gadis berbaju hijau berbinar ketika dia mendengar ini. Pria kuat dari alam api tak berujung yang memimpin jalan bagi kedua wanita cantik itu mendengar 2 tamu misterius, yang satu memanggil Yang Mulia Kaisar Yan, saudara senior, dan yang lainnya memanggil Yang Mulia Kaisar Yan, Tuan Muda Pavilion, dan dia adalah semakin yakin bahwa identitas kedua tamu ini adalah bangsawan. Langkah di bawah kakiku menjadi lebih hati-hati dan khusyuk. Di istana kuno yang khusyuk dan khusyuk, seorang lelaki tua berjubah hijau sedang mondar-mandir dengan sedikit cemas, dengan rambut panjangnya yang dengan santai menutupi bahunya, memberinya tampilan berbeda yang bebas dan santai. Beberapa wajah yang menua bukanlah hal yang biasa. Bahkan sekarang dia sudah lebih tua, samar-samar dia masih bisa melihat ketampanannya. Pasti karena penampilannya ketika dia masih muda tidaklah buruk. Paman guru jiwa kuno, sebaiknya kamu berhenti berputar. Ini hampir membuatku pusing. Xiao Yan menyesap teh dengan santai sambil duduk. Bukankah aku senang? Aku akhirnya bisa melihat muridku yang konyol. Dia meninggalkanku sendirian dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku sangat marah. Orang tua berjubah hijau itu berhenti dan berkata sambil tersenyum pahit. Paman guru jiwa kuno, Anda bukan orang tua yang kesepian. Anda adalah guru Tianfu yang terkenal di benua Douqi, Feng Zun, salah satu kaisar Dou baru, salah satu dari 9 raksasa aliansi, Del. Ini semua namamu. Goda Yan sambil meletakkan cangkir tehnya. Guru, guru. Sebelum Yang Mulia Feng dapat menjawab, suara seorang gadis yang jelas dan khas tiba-tiba terdengar di luar aula. King Luan, Tuan Feng tiba-tiba berbalik, melihat sosok cantik berbaju hijau yang berdiri di pintu aula, dan menghampirinya dengan penuh keterkejutan. Tes, bukankah ini memalukan integritas seseorang? Siapa yang baru saja mengatakan bahwa untuk menghukum muridnya karena pergi tanpa pamit, dia tidak akan pernah berbicara dengannya setelah bertemu dengannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, berdiri bangun dan pergi menemuinya. Guru, kapan kamu datang? Mo King Luan, dengan sedikit kegembiraan di wajah cantiknya, menggenggam erat tangan besar Tuan Feng dan tidak mau melepaskannya.
Segera setelah Mu Qingluan lahir di keluarga Warcraft di alam binatang, dia dikirim ke penjabat Master Pavilion Xingyun oleh Master Feng untuk diajar oleh para tetua klan seorang diri. Bagi Mu Qingluan, Guru Feng juga berperan sebagai guru dan ayah. Sekarang dia bisa bertemu dengan guru di dunia yang luas ini, bagaimana dia tidak terkejut. Kakak laki-lakimu yang memberitahuku bahwa kamu akan datang, jadi aku datang lebih awal. Sekarang, susunan teleportasi antar dimensi telah dipasang antara benua Doki dan wilayah api tak berujung, membuat perjalanan menjadi sangat nyaman. Tuan Feng menyentuh tangannya dengan penuh kasih sayang. Sentuhlah kepala kecil murid itu. Pembentukan roh teleportasi transdimensi. Ini nyaman. Saya dapat melakukan perjalanan kembali ke domain binatang di benua Doki dan kembali ke keluarga saya untuk melihat para tetua klan. Mata indah Mu Qingluan menyipit dengan senyuman. Melihat Feng Zunze dan Mu Qingluan, guru dan murid, jatuh ke dalam mode ingatan panjang, Xiao Yan tidak menyela, dan segera mengalihkan pandangannya ke sosok ramping dengan keagungan kuat dari burung Phoenix sejati. Setelah ditatap oleh Xiao Yan beberapa saat, sedikit rasa malu dengan cepat muncul di wajah sempurna gadis dengan rok warna-warni, dan dia membungkuk dengan sopan, "Tuan Muda Pavilion. Sudah kubilang, Pavilion Sifam sudah tidak ada lagi, panggil aku Xiao Yan baik-baik saja." Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk membantu kecantikan itu. "Baiklah, Tuan Muda Pavilion." Feng Qinger dengan bercanda mengedipkan mata permata ungu kecoklatannya. Dia tidak akan mengubah kata-katanya. Selama 4 pavilion disatukan, dia juga disebut Tuan Muda Pavilion. Demi esensi dan darah Phoenix sejati itu, aku mengganggumu untuk datang jauh-jauh dari benua gunung dan laut ke domain api tak berujung milikku. Terima kasih atas kerja kerasmu. Xiao Yan memimpin wanita cantik itu untuk duduk. Feng Qinger mengikuti Xiao Yan selangkah demi selangkah. Melihat punggungnya yang kokoh dan lebar, dia merapikan sehelai rambut hijau yang menjuntai di dahinya dengan tangannya yang halus, dan dia bergumam dengan suara rendah, "Tidak apa-apa. Sebenarnya, aku juga ingin datang dan menemuimu." Petik 2. Hah, Xiao Yan berbalik dan duduk, sedikit terkejut. "Bukan apa-apa." Feng Qinger menggelengkan kepalanya dengan panik, seolah dia mencoba menyangkal sesuatu. Tapi ketika dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan, yang wajahnya penuh ejekan, dia masih tidak mengerti bahwa dia sedang dibodohi, dan dia segera mengeluarkan erangan yang menawan. "Kakak laki-laki, kakak laki-laki." Mu Qingluan, yang telah selesai bernostalgia dengan Tuan Feng, datang dan sangat ketakutan sehingga Feng Qinger segera menahan semua emosi di wajahnya. "Kakak senior, di mana Xiao Qinglin dan Qinglin? Mereka selangkah lebih maju dariku dan Qinger, jadi mereka harus bergabung denganmu terlebih dahulu." "Oh, omong-omong, mitra kontrak Qinglin, Xiao Qing, adalah 9 yang pertama ular surgawi adalah garis keturunan dewa dari klan ular surgawi kuno di dunia. Mereka bertiga seharusnya berada di klan ular surgawi kuno, kan?" Mu Qingluan datang melompati. "Kami telah menghubungi satu sama lain beberapa waktu lalu." Xiao Qing sedang mundur, yang merupakan momen kritis untuk transformasi mendalam. Peri dokter kecil dan Qinglin berencana untuk bersatu setelah Xiao Qing berhasil menembus penghalang. Dengan lembut, seolah-olah memikirkan sesuatu, dia berkata kepada Feng Qinger, "Karena kamu adalah pemimpin klan muda dari klan Zhenfeng, kamu seharusnya melatih kekuatan magis pengontrol klan yang paling kuat dari klan Phoenix, 9 transformasi menjadi suci seni. Kan, yah, kamu sudah mencapai level ke-7. Putaran ke-8 masih belum siap, tapi Tuan Feng Wang percaya padaku dan telah menyiapkan esensi binatang super dan darah yang dibutuhkan untuk berlatih putaran ke-8. Feng Qinger menatap Xiao Yan dengan tatapan bingung. Orang suci 9 putaran lebih sulit untuk disempurnakan di setiap belokan. Semakin tinggi tahapannya, semakin tinggi level yang dibutuhkan untuk esensi dan darah binatang super ilahi yang dimurnikan oleh para pembudidaya. Oleh karena itu, esensi dan darah binatang super ilahi putaran ke-9 adalah penting, jadi apakah Anda punya rencana? Melangkah ke tingkat ke-9 berarti saya akan melangkah ke alam suci. Bagi saya, orang suci itu terlalu jauh, dan saya belum memikirkannya sejauh itu. Petik 2. Aku akan mengirimkannya kepadamu terlebih dahulu. Ambil 1. Tubuh binatang Phoenix di antara 4 binatang dari alam api tak berujung adalah burung Phoenix kuno di puncak tahap abadi dari klan Phoenixmu. Itu sangat cocok dengan garis keturunanmu. 1. Esensi dan darah burung Phoenix kuno. Benarkah?
Feng Qinger tidak bisa duduk diam saat ini. Jika dia bisa memurnikan esensi dan darahnya dari burung Phoenix kuno yang juga merupakan bagian dari keluarga kerajaan dari keluarga Phoenix mereka, maka dia akan melakukannya. Di masa depan, menjadi orang suci adalah hal yang pasti. Hanya karena keegoisan kotor yang tidak dapat diungkapkan, silsilah Phoenix kuno selalu memiliki hubungan buruk dengan silsilah kedua dari Phoenix sejati dan Phoenix sejati yang mengatur klan Phoenix 9 transformasi ke seni suci tidak pernah menyempurnakan keabadian darah burung. Bahkan jika Feng Qinger telah menjadi patriark muda klan Zhenfeng, ini masih merupakan kesempatan besar, kesempatan yang sangat berharga untuk menjadi orang suci. Tentu saja itu benar, menghadapi tatapan berapi-api Feng Qinger, Xiao Yan mengangguk ringan. Ternyata 4 raja binatang itu benar-benar 4 binatang super dewa. Jadi apa identitas dari 3 raja binatang lainnya? Mu Qingluan mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu dan menyela. Nah, 3 master binatang lainnya adalah ular piton penelan langit 9 warna, binatang buas purba dan binatang purba. Feng Qinger dan Mu Qingluan tinggal di alam api tak berujung selama lebih dari sebulan, memikul tanggung jawab sukunya masing-masing. Dengan tanggung jawab yang berat, mereka langsung memilih hengkang dan kembali ke marganya. Esensi dan darah Phoenix yang sebenarnya dikirim ke Kaisar kuno Tuoshe, dan bahan-bahan akhirnya dikumpulkan. Setelah menerima esensi dan darah Phoenix yang sebenarnya, Kaisar kuno Tuoshe segera mulai menyempurnakan pil naga dan Phoenix Tianzun. 1 bulan kemudian, untungnya, aku tidak mempermalukan hidupku. Kaisar kuno Tuoshe, yang baru saja keluar dari pengasingan, memiliki bekas kelelahan di wajahnya dan menyerahkan sebotol ramuan giok kepada Xiao Yan. Di bagian bawah botol giok pemerah pipi terdapat ramuan bundar seukuran mata naga. Seluruh tubuhnya sebening kristal, energi ramuan yang kaya bahkan merembes keluar dari ramuan itu, berubah menjadi fenomena aneh naga dan burung Phoenix beterbangan obat mujarab. Xiao Yan hanya mengendus sedikit, dan tiba-tiba merasakan kekuatan spiritual yang berputar di tubuhnya telah meningkat secara signifikan. Ini adalah kekuatan ramuan kekaisaran tingkat tinggi yang abadi, yang membuat kekuatan tertinggi surgawi yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Terima kasih banyak, kakak senior. Xiao Yan menyingkirkan naga dan Phoenix tertinggi surgawi, dan dengan bantuan api suci yang dibentuk oleh esensi dan darah yang kuat dari tertinggi surgawi kelas suci klan Maha Kuno, kekuatan spiritual Xiao Yan budidaya telah mencapai puncak tingkat abadi tahap tengah. Anda dapat melancarkan serangan pada produk abadi tahap selanjutnya kapan saja. Alasan mengapa dia menunda sampai sekarang adalah karena dia sedang menunggu pil tertinggi naga dan Phoenix surga dirilis, karena tujuannya bukan hanya untuk mencapai tahap akhir dari tahap abadi puncak tahap akhir dari tahap keabadian. Setelah mendapatkan pil naga dan Phoenix Tianzun, Xiao Yan segera memasuki kondisi pengasingan. Pemuda berpakaian hitam dengan wajah tampan berjalan keluar dari formasi teleportasi spiritual yang membubung ke langit. Dia membuka diagram spiritual di tangannya dan melihatnya. Dia berkata dengan emosi, benua ular langit akhirnya tiba. Lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak Xiao Yan berhasil melarikan diri dari pengasingan. Pada saat itu, 3 peri medis kecil yang telah membuat janji untuk tiba di domain api tak berujung masih gagal tiba, dan kontak segel api dengan 3 orang tidak berhasil. Xiao Yan yang tidak yakin apakah mereka bertiga sengaja nakal atau sedang dalam masalah, segera memutuskan untuk berangkat menjelajahi benua ular langit tempat klan ular langit kuno berada. Klan ular surgawi kuno dan piton penelan langit adalah asal mula dan titik akhir evolusi dari semua makhluk roh mirip ular di dunia roh. Kedua gunung tersebut bersama-sama memiliki hak untuk berbicara tentang makhluk roh mirip ular, demikian pula hubungan antara kedua marga tidak harmonis di hari kerja. Mirip dengan klan piton penelan langit, cara klan ular langit kuno membagi garis keturunan mereka didasarkan pada kepala yang mereka tanam. Ular langit pertama adalah anggota suku biasa dengan garis keturunan biasa-biasa saja. Ular langit keempat dan kelima adalah tulang punggung klan, dan ular surgawi ketujuh dan kedelapan adalah tulang punggung klan. Raja ular surgawi kuno, leluhur suci dari klan ular surgawi kuno, adalah ular surgawi berkepala 8 kuno. Dia adalah kekuatan tertinggi surgawi suci yang tidak kalah kuatnya dengan penatua agung dari klan piton penelan langit berwarna-warni. Ibu dari 10.000 ular. Adapun ular surgawi kuno berkepala 9 yang legendaris, itu adalah garis keturunan dewa dari klan ular surgawi kuno, dan seseorang mungkin tidak akan dilahirkan dalam 1000 tahun.
Xiao Qing saat ini adalah pemilik garis keturunan dewa dari klan ular surgawi kuno, dan statusnya sangat mulia. Secara logika, dengan garis keturunan dewa Xiao Qing di sini, peri medis kecil dan King Lin seharusnya sangat dihormati di klan ular langit kuno. Xiao Yan, yang telah mencapai puncak tahap keabadian tahap akhir, adalah pria yang sangat pemberani. Setelah tidak dapat menghubungi ketiga dewa medis kecil, dia segera berencana untuk pergi ke klan ular surgawi kuno untuk sementara waktu. Jadi bagaimana jika klan ular surgawi kuno menjadi klan yang kuat di antara klan binatang super? Lalu bagaimana jika klan ular langit kuno memiliki leluhur suci bernama Raja Ular Langit Kuno? Meskipun jarak antara tingkat suci dan tingkat abadi agak besar, itu hanyalah sebuah tantangan untuk melewati level tersebut. Bukankah dia, Kaisar Yan, sesantai dan sepuasnya seperti meminum air dingin? Ahem, selain itu, meskipun kamu tidak bisa mengalahkan Raja Ular Kuno, kamu masih bisa memanggil ketiga orang dewasa itu untuk membantu. 5 hari kemudian, Xiao Yan akhirnya tiba di sebuah benua yang berdekatan dengan benua ular langit. Xiao Yan, yang tiba di ibu kota daratan, terbang tanpa henti ke dalam susunan roh teleportasi yang besar lagi, menuangkan puluhan ribu tetes cairan spiritual tertinggi ke dalam alur di tengah susunan roh teleportasi, dan memasukkan koordinat teleportasi ke dalam kompas luar angkasa. Detik berikutnya, susunan roh teleportasi tiba-tiba memancarkan semburan cahaya spiritual menyilaukan yang mencapai langit, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, menelan sosok Xiao Yan dengan cepat. Klan ular surgawi kuno, aku, Kaisar Yan, ada di sini. Sebuah tawa kecil keluar dari aura yang memenuhi langit, dan kemudian segera menghilang. Ini adalah dunia yang terfragmentasi. Ada atmosfer yang sangat kuno dan luas yang meresap ke langit dan bumi. Samar-samar, Anda bahkan bisa mencium jejak aura pembunuh dan aura yang tersisa dari bencana kuno roh jahat. Siapa itu? Keluar! Teriakan keras tiba-tiba terdengar di seluruh dunia. Xiao Yan, melayang di udara, menegangkan tubuhnya dan melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Dari saat dia benar-benar melangkah ke dalam formasi roh teleportasi, perubahan mendadak terjadi. Badai ruang waktu yang dahsyat langsung menariknya keluar dari saluran luar angkasa dan jatuh ke dalam ruang misterius yang tidak diketahui di mana. Tampaknya itu adalah medan perang kuno tempat dunia bertarung dengan ras jahat di luar wilayah tersebut. Dia baru saja menerobos ke tahap akhir tahap abadi ketika dia sedang bersemangat, dan ketika dia akan tiba di klan ular surgawi kuno, dia merasa lebih santai sebuah gerakan rahasia, dan dia ceroboh. Tapi siapa musuh misteriusnya? Apakah dia orang kuat dari satu belahan dunia atau kaisar iblis dari ras jahat di luar dunia? Jika suatu kekuatan dari satu belahan dunia mengambil tindakan, siapakah yang akan bertindak? Apakah itu Dalingshan, atau klan Maha Kuno? Tetap saja. Seseorang segera memberikan jawabannya. Haha. Kenapa kamu begitu tidak sabar? Dia terkekeh, dan celah ruang yang besar tiba-tiba terbuka di kehampaan, dan energi iblis yang tak terbatas melonjak keluar dari celah itu, dan akhirnya berkumpul ke dalam sosok berjubah hitam di udara. Energi jahat yang tak ada habisnya melonjak di sekitar sosok berjubah hitam itu. Begitu dia muncul, kekuatan spiritual antara langit dan bumi mulai mengusir kaisar iblis dengan gila-gilaan, tetapi itu tidak dapat mempengaruhinya sama sekali. Berlawanan dengan aura kejahatan yang tak terbatas, wajah pria adalah gambaran belas kasih, dengan kebaikan seperti belas kasih Sang Buddha, terutama matanya yang cerah, tidak akan ada jejak permusuhan, dan akan ada rasa beribadah. Di atas jubah hitam, ada garis-garis api iblis yang muncul. Terkadang api iblis itu gelap seperti hitam, dan terkadang sama sucinya dengan cahaya. Kedua perubahan itu terlihat sangat aneh. Api iblis hitam dan putih menyala di mata sosok berjubah hitam. Setelah melihat sekeliling dunia, dia mengangguk dengan sangat puas. Apa pendapatmu tentang dunia ini? Ini adalah alam yang lebih rendah dengan level yang tinggi. Itu tadi, juga tempat di mana saya berada di zaman kuno. Ini adalah salah satu pertempuran yang menentukan antara para orang suci dan dunia seribu besar, dan sangat tepat bagi kita berdua untuk bertarung di sini. Melihat sosok iblis tinggi yang dikelilingi olehnya api iblis, Xiao Yan tidak berniat untuk memperhatikan apa yang dia katakan, tetapi tubuhnya tiba-tiba menegang. Meregangkan, menatapnya dan bergumam, Kaisar Iblis Surgawi, Kaisar Iblis Surgawi dari suku jahat. Di luar wilayah, ya, orang ini membuat jantungnya berdebar kencang begitu dia muncul,
dan ada bahaya samar jatuh dari suku jahat di luar wilayah. Yang kuat pastinya adalah Kaisar Iblis Surgawi, Kaisar Iblis Surgawi yang kuat yang sebanding kepada Kaisar Iblis Surgawi terkuat di dunia. Hei, bagaimana kamu bisa menyebut kami suku jahat dari luar wilayah? Ingatlah untuk menyebut kami ras suci. Ras jahat dari luar wilayah hanyalah nama yang menghina kami. Selain itu, dibandingkan dengan orang suci seperti kami, kalian sekalian dari seluruh dunia adalah ras jahat dari luar wilayah. Ah, sosok berjubah hitam itu tersenyum tipis, seolah ada aliran dewa yang tak ada habisnya di matanya. Kaisar Iblis Surgawi, yang manakah kamu dari suku jahat di luar wilayah? Xiao Yan mengabaikan senyum lembut dari sosok iblis tinggi itu. Kaisar Iblis Surgawi ini jelas dipenuhi dengan energi jahat, tetapi wajahnya terlihat sangat baik, dan dia sebenarnya sangat jahat. Aku Kaisar Iblis Surgawi Suci, Kaisar Yan. Aku sudah lama menunggumu di sini. Sosok iblis tinggi itu memandang Xiao Yan dengan penuh minat, seolah mengagumi seni paling sempurna di dunia rata-rata. Pemimpin klan Iblis Suci, kepala dari 32 klan jahat di luar wilayah, Kaisar Iblis Suci. Ekspresi Xiao Yan berubah terlebih dahulu, lalu dia berkata dengan suara yang dalam, "Tidak, Kaisar Iblis Suci adalah puncak kekuatan di tahap akhir tahap suci. Kamu hanyalah di tahap awal kelas suci, seorang pria yang kekuatannya baru saja mencapai batas Kaisar Iblis Surgawi. Siapa kamu?" "Haha, kamu kenal baik klan suciku. Kaisar ini memang Kaisar Iblis Surgawi Suci, tapi ini hanyalah tubuh yang membawaku. Itu hanyalah tiruan dari sebagian kekuatan dan jiwa iblis. Aku membuat klon ini khusus untukmu, dan kemudian aku berusaha keras untuk membawamu ke sini hanya untuk berkomunikasi denganmu tentang jalan api dan melihat apa itu. Api kaisarmu lebih kuat daripada api iblis suci kaisarku." Bayangan iblis tinggi atau Kaisar Iblis Suci menjelaskan dengan acuh tak acuh. "Karena pemimpin klan Sentian adalah Kaisar Iblis Surgawi Puncak, bagaimana dia bisa melawan saya, keturunan tingkat abadi? Yang mulia, dan saya tidak pernah memiliki keluhan apapun. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa pemimpin klan Sentian bersusah payah menyerangku. Mengenai apa yang disebut cara api, jadi bagaimana jika aku mengakui bahwa api iblis suci dari pemimpin klan Sentian lebih baik?" Hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam ketika dia mendengar ini, tetapi ekspresi wajahnya tetap tidak berubah saat dia berbicara dengan Kaisar Iblis Sentian Pi, mencoba menunda waktu untuk memikirkan cara untuk memecahkan situasi. Dengan tingkat kultivasi Xiao Yan saat ini di puncak kelas abadi, dia seharusnya memiliki peluang 80% untuk menang melawan pembangkit tenaga listrik kelas suci setengah langkah. Membunuh Kaisar Iblis Surgawi setengah langkah tidak akan menjadi masalah. Namun kesenjangan antara tingkat abadi dan tingkat suci seperti jurang alami. Tidak peduli seberapa bagus si jenius dalam tantangan lintas level, mereka akan dikalahkan oleh jurang alam yang menyedihkan ini. Jika dia menghadapi seseorang yang telah sepenuhnya memasuki keberadaan Kaisar Iblis Surgawi, bahkan jika itu adalah Raja Jahat Ekstrateritorial yang baru saja memasuki Kaisar Iblis Surgawi, Xiao Yan hanya akan memiliki peluang menang paling banyak 30%. Tidak, lebih tepatnya, dia hanya memiliki peluang 50% untuk melarikan diri dengan tenang. Ada kemungkinan besar dia bisa melarikan diri. Kembali dengan luka serius, tentu saja Kaisar Iblis Surgawi juga tidak akan berhasil. Sekarang Kaisar Iblis Surgawi yang baru ini masih merupakan inkarnasi dari Kaisar Iblis Surgawi Puncak, Kaisar Iblis Surgawi Suci. Xiao Yan takut dia akan lolos dari kematian. Dalam karya aslinya, selain Dewa Jahat Surgawi yang tersegel, Kaisar Iblis Surgawi Suci adalah yang terkuat nomor 1 di antara suku-suku jahat di luar wilayah. Dalam tindakan menyelamatkan Dewa Jahat, penguasa domain pedang, pedang suci berbaju biru, Qintian, Raja Pembunuh Iblis dari 1000 istana besar, dan penguasa abadi dari negeri 10.000 makam, adalah 3 orang suci paling terkenal di dunia 1000 besar, kekuatan tertinggi di akhir surga. Mereka pernah bergabung untuk melawan Kaisar Iblis Suci, tetapi dengan tenang diambil alih olehnya. Kekuatan Kaisar Iblis Suci benar-benar setara dengan Kaisar Yan dan leluhur bela diri yang tidak pernah meninggalkan nama mereka di daftar langit. Dia benar-benar menakutkan dan tidak normal untuk menghadapinya. Dan sekarang, Xiao Yan akan menghadapi tiruan Kaisar Iblis Surgawi Suci, yang merupakan tahap awal dari tertinggi surgawi tingkat suci. Apa yang harus dia lakukan? Di manakah cara untuk memecahkan situasi ini? Untuk sesaat, Xiao Yan benar-benar berada dalam dilema. Tidak ada keluhan atau permusuhan. Tidak,
bagaimana kita bisa mengatakan tidak ada keluhan atau permusuhan? Kaisar Yan, kita berdua adalah teman lama. 6 tahun yang lalu, dewa tertinggi bernama Qintian dari dunia 1000 besar secara tidak sengaja memasuki tanah suci kita. Di wilayah klan kami, Xintian dan aku dengan sengaja menanam benih iblis di tubuh kami dan mengubahnya menjadi putra gelap klan suci kami. Dihancurkan oleh Kaisar Yan. Anda menghancurkan semuanya sendiri. Orang di Xintian itu memberitahuku bahwa orang yang menghancurkan benih iblis batin yang dia tanam adalah orang kuat misterius di dunia yang telah pergi ke kedalaman ekstrim di jalur api. Kekuatan api misterius yang dia kuasai langsung mengejarku. Api setan suci. Meskipun aku tahu bahwa Xintian hanya ingin menyingkirkanmu dengan bantuanku, aku masih ingin melihat seberapa jauh kamu telah menempuh jalur itu, peradangan. Sejak saat itu, saya mulai memerintahkan orang untuk menjemput Anda. 2 tahun lalu, saya mengirim salah satu bawahan saya, Kaisar Iblis Xuan, untuk menguji kekuatan Anda di alam api tak berujung, tetapi dia dibunuh oleh Anda tanpa ragu-ragu, jadi aku menjadi semakin tertarik padamu. Kata Kaisar Iblis Suci sambil tersenyum penuh arti. Ternyata Kaisar Iblis Xuan teratas diutus olehmu. Ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan. Setelah dia memasuki tahap tengah kelas abadi, Kaisar Iblis Xuan dari suku jahat di luar wilayah mencoba untuk menyelinap ke dalam dirinya. Di domain api tak berujung, dia terbunuh di tempat dengan tali pengikat iblis api Kaisar. Wilayah api tak berujung, yang awalnya terletak di ujung utara, adalah salah satu garis depan konfrontasi antara dunia 1000 besar dan kekuatan jahat dari luar wilayah tersebut. Xiao Yan tidak terlalu memikirkannya, memikirkan hal ini hanyalah pelanggaran perbatasan setiap hari oleh pihak luar yang jahat di seberang sana. Tanpa diduga, inilah alasannya. Jadi hari ini kita harus bertarung. Jika kalah, kamu akan mati, jika kamu menang, maka kamu akan mati lebih banyak lagi. Jenius yang tak tertandingi di dunia harus dibunuh terlebih dahulu, agar tidak memberiku orang suci di masa depan. Kaisar Iblis Suci tersenyum tipis. Dia memiliki keyakinan mutlak untuk membunuh Kaisar Yan di sini. Perjalanan ini hanyalah permainan kecil dalam umur panjangnya. Untuk menambah kesenangan dan kesulitan pada dirinya sendiri, dia mengambil inisiatif untuk menurunkan kekuatannya sendiri. Jadi aku harus mati bagaimanapun caranya. Xiao Yan memiliki sedikit ejekan di wajahnya. Tentu saja, Kaisar Iblis Xintian mengangguk tanpa basa-basi. Ini adalah fakta yang telah dia tentukan dan tidak dapat diubah. Hahaha, anjing tua yang suci, ayo kita coba. Setelah tertawa, Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan bergegas keluar, dan jejaknya hilang di dunia dalam sekejap. Karena pertempuran tidak bisa dihindari, mengapa tidak melakukannya sekali saja? Ingin membunuhnya Xiao Yan, bahkan Kaisar Iblis akan dibunuh untuk menunjukkannya kepada mereka. Tidak ada yang berani meremehkannya, Kaisar Yan. Bukan siapa-siapa. Anjing tua Xintian, haha, dia benar-benar pria kecil yang pemarah. Senyuman di wajah Kaisar Iblis Xintian tidak berubah, tapi matanya tiba-tiba memadat, dan dia berkata dengan senyuman tegas, tahanan api suci Tianzu. Bas, begitu dia selesai berbicara, perpaduan aneh api hitam dan putih tiba-tiba jatuh dari langit. Itu mengembun menjadi pilar api hitam dan putih dan menghantam kehampaan secepat kilat. Sosok ramping segera muncul di tengah tiang api, tidak bisa bergerak sama sekali. Cek, cek, dasar anak kecil yang rentan, semuanya sudah berakhir. Kaisar Iblis Suci tersenyum tipis, mengarahkan telapak tangannya ke pilar api hitam dan putih dan mencoba meraihnya dengan seluruh kekuatannya. Sosok di tengah pilar api roboh secara otomatis. Itu saja, Kaisar Iblis Suci tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat melihat ini. Mata penghancur kehidupan, cahaya ilahi penghancur kehidupan. Di saat yang sama, sosok yang persis sama dengan pemuda berbaju hitam di pilar api diam-diam muncul di depan Kaisar Iblis Suci. Di alisnya, cahaya hitam menggeliat, dan ada lubang hitam misterius seperti lubang hitam dengan cepat terbentuk. Saat cahaya hitam menggeliat dengan cepat, lapisan lingkaran hitam di dalam mata vertikal hitam tiba-tiba meledak, dan energi tak bernyawa yang menghancurkan segala sesuatu tiba-tiba menyebar ke seluruh dunia. Fiuh, mata vertikal hitam itu berkedip tiba-tiba, dan seberkas cahaya sepanjang ratusan kaki keluar dari mata vertikal misterius itu. Cahaya hitam itu begitu tebal dan dalam sehingga kemanapun cahaya itu lewat, semuanya padam dan vitalitasnya layu. Bahkan energi antara langit dan bumi seakan musnah dalam sekejap.
Cahaya kematian yang menelan jiwa. Pada saat ini, Kaisar Iblis Suci akhirnya menahan rasa jijik di dalam hatinya. Api iblis hitam dan putih di matanya tiba-tiba melonjak, dan api iblis hitam dan putih berubah menjadi sinar cahaya hitam dan putih dan ditembakkan. Cahaya hitam dan putih dipenuhi dengan aura kematian yang kuat, merampas vitalitas semua yang ada di jalurnya. Ini ternyata adalah teknik murid yang menakutkan yang sebanding dengan kekuatan magis yang tiada taraf. Bang! Dua kekuatan yang juga mewakili kehidupan pemusnahan bertabrakan dengan hebat, dan ruang itu runtuh secara diam-diam, akhirnya berubah menjadi lubang hitam besar yang menggantung tinggi di langit. Mengondensasi jari api. Sebelum tabrakan antara keduanya selesai, suara yang hampir berbisik tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Bas-bas. Jauh di langit, jari raksasa api emas dengan ukuran beberapa ribu kaki mengembun dalam sekejap. Begitu terbentuk, ia menghadapi gelombang yang sangat menakutkan. Target, Kaisar Iblis Suci. Dasar junior yang kurang ajar. Menghadapi gelombang serangan Xiaoyan, bahkan Kaisar Iblis Suci pun merasa malu dan segera mendengus armor api Iblis Suci. Petik 2. Bang! Melonjak keluar dari tubuh Kaisar Iblis Suci seperti kekuatan yang luar biasa, dan kemudian dengan cepat memadat di permukaan tubuhnya menjadi baju besi api iblis yang ganas dan indah, dengan kuat melindunginya di dalamnya. Ledakan. Saat armor api iblis akan segera terbentuk, jari-jari api emas sudah turun dengan gelombang yang menakutkan. Dunia berguncang dengan hebat, dan kekosongan runtuh di area yang luas dengan Kaisar Iblis Suci sebagai pusatnya. Puing-puing luar angkasa berjatuhan seperti hujan. Langit berjatuhan, gelombang api yang mengerikan berangsur-angsur menghilang, dan baju besi yang ganas juga muncul di hadapan Xiaoyan lagi. Di bawah pemboman gila-gilaan dari jari api emas, baju besi api iblis suci hanya meredupkan api iblis, tapi masih tetap kokoh pernah. Karena kamu tidak bisa menembus pertahananku, terserah padaku untuk mengambil tindakan. Armor api ajaib itu hancur, dan Kaisar Iblis Langit Suci keluar darinya. Iblis mewarnai dunia. Aku melihat Kaisar Iblis Suci menginjakkan kakinya ke dalam kehampaan, dan lingkaran riak hitam segera menyebar dari titik awal ke sekitarnya. Dimanapun lingkaran cahaya hitam mencapai, langit dan bumi berada berubah menjadi alam iblis yang gelap gulita. Semua energi spiritual langit dan bumi di alam iblis diusir dan tercemar, langit biru langsung berubah menjadi abu-abu, dan bumi langsung berubah menjadi tempat mati di mana energi iblis yang tak ada habisnya muncul. Hanya dalam beberapa tarikan napas, langit dan bumi yang berada di sekitar ratusan ribu mil jatuh seperti tanah iblis yang jahat, dan dengan cepat menyusup ke seluruh bidang. Ini adalah kekuatan mengerikan dari Kaisar Iblis Surgawi. Dengan satu pikiran, dia dapat langsung mencemari sebuah pesawat dengan iblis. Hahaha, Kaisar Yan, mengapa tidak biarkan aku mencemarimu sepenuhnya dan mengubahmu menjadi budak iblis dari klan iblis suci kita? Kaisar Iblis Suci, yang langsung menjelekkan sebagian besar pesawat hanya dengan satu pikiran, mau tidak mau membiarkannya keluar tawa yang aneh. Lingkaran cahaya hitam yang telah meluas melampaui deskripsi melonjak ke arahnya seperti gelombang yang mengerikan. Yang mulia, Anda terlalu bahagia terlalu dini. Xiaoyan tersenyum sedikit, menginjak kekosongan dengan telapak kakinya, dan berteriak, alam api tak berujung. Petik 2. Boom! Dipenuhi dengan kemerahan, api merah tak berujung meledak dari tubuh Xiaoyan, mengubah seluruh tanah di bawah kakinya menjadi dunia api tak berujung. Ada alam api tak berujung yang datang dari kehampaan, dan alam api membentang sejauh 100.000 mil. Api yang tak berujung membubung dengan cepat di wilayah api yang tak berujung, dan nyala api yang kaya dan misterius menunjukkan warna yang sangat cerah dan indah, yang sangat misterius. Boom, boom, boom. Dalam gemuruh yang menggelegar, domain api tak berujung yang menyebar dengan cepat menghantam langit yang penuh dengan energi kematian yang datang dari dunia pemusnahan. Itu mengusir, menutupi, dan memperluas. Dunia yang mati pemulihan, mereka sekali lagi diubah menjadi dunia normal dan vital oleh domain api yang tak ada habisnya. Kekuatan spiritual antara langit dan bumi kembali dengan cepat, terutama kekuatan spiritual api yang terkuat. Langit dan bumi kelabu diwarnai ulang, merah, 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 tidak lain hanyalah merah atau merah. Bang, 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 lingkaran hitam yang melambangkan kematian dan lingkaran merah yang melambangkan vitalitas saling bertabrakan. Untuk sesaat, seluruh dunia terbagi menjadi dua bagian, merah dan abu-abu. Ada beberapa kemampuan, tapi hanya itu.
Melihat serangan itu diblokir, Kaisar Iblis Suci tersenyum dengan tenang, mengarahkan tangannya yang besar ke arah Xiaoyan dari kejauhan dan meraihnya dengan kuat, tangan penghancur surga Iblis Suci. Boom! Segera setelah dia selesai berbicara, jutaan mil tanah iblis yang berada dalam kebuntuan dengan domain api tak berujung hancur sebagai tanggapan. Energi iblis yang tak ada habisnya dengan cepat dikompres menjadi tangan iblis yang menakutkan yang jumlahnya sekitar puluhan ribu panjangnya bermil-mil di udara. Ukurannya yang besar bisa dikatakan menutupi langit. Tangan iblis yang menakutkan itu sangat ganas, sepenuhnya hitam, dan memancarkan energi jahat yang tak ada habisnya. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan, Anda akan segera mendapat ilusi bahwa tubuh Anda benar-benar tercemar dari dalam keluar. Jika tangan iblis yang menakutkan ini, yang panjangnya puluhan ribu mil, dipukul dengan satu telapak tangan, bahkan bidang yang lebih tinggi pun akan hancur total dan kembali ke keheningan semula. Kematian, Kaisar Yan. Kaisar Iblis Suci berteriak dengan keras, dan tangan iblis yang ganas itu segera mengeluarkan untaian energi iblis yang tak terhitung jumlahnya, memakan semua ruang yang dilewatinya dan berubah menjadi sabuk cahaya hitam panjang. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apa itu api Kaisar. Xiaoyan menatap tangan iblis Wanli dengan ekspresi acuh tak acuh, mencubit tangannya, dan berkata dengan lembut, binatang hantu di jantung laut. Hancur, hancur. Aku melihat gelombang api merah tak berujung yang dahsyat di bawah kaki Xiaoyan, dan itu langsung berubah menjadi lautan biru tua tanpa batas. Tidak, lebih pastinya, itu adalah lautan api biru tua. Itu hanya terlihat seperti air laut dari kejauhan. Nyala api biru tua terlihat sangat misterius. Saat nyala api naik, perlahan menyebar seperti air laut yang jernih, dengan riak samar seperti gelombang air. Aum, ditemani oleh auman binatang yang mengejutkan, permukaan laut biru tua tiba-tiba melonjak, dan saat apinya berputar-putar dan berjatuhan, seekor binatang api biru tua yang besar terbentuk secara samar-samar. Binatang berwarna biru tua ini berukuran besar, berbentuk seperti singa, dengan ekor kalajengking yang besar di ujungnya. Sebuah tanduk biru tua yang bersinar dengan cahaya biru samar berdiri di atas kepala besar binatang singa biru tua itu. Ketika tanduk itu bergetar sedikit, bahkan ruang di sekitarnya secara samar-samar menunjukkan serangkaian retakan kecil. Hancurkan dia, monster hantu di jantung laut. Xiaoyan, yang telah memanggil monster laut dalam, tiba-tiba mengganti segel di tangannya dan berteriak dengan suara rendah. Aum, setelah mendengar perintah itu, binatang singa biru tua itu tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung, lalu seperti binatang raksasa kodo yang menginjak-injak musuh, ia melangkah keluar dari anggota tubuhnya yang tebal dan menghadap ribuan mil jauhnya. Tangan iblis itu menyerang dengan cepat. Dibandingkan dengan tangan iblis menakutkan yang panjangnya puluhan ribu mil, binatang singa biru tua itu sangat kecil dengan tinggi 100 kaki, tetapi dalam sekejap, binatang singa biru tua itu memegangi kepala di atas kepalanya dan berkedip. Tanduk biru tua dengan cahaya biru samar muncul. Boom! Api biru tua menyapu segala arah, menguapkan sebagian besar energi iblis dalam sekejap. Bahkan tangan iblis ganas yang baru saja mencapai puncaknya langsung menguap oleh api misterius. Binatang singa biru tua yang menghancurkan tangan iblis Wanli tidak berhenti sama sekali. Setelah dengan fleksibel menyesuaikan arahnya di udara, ia tiba-tiba mengangkat keempat kukunya dan melancarkan serangan putus asa terhadap musuh lagi. Aura tragis itu, para dewa dan iblis sedang berubah. Apakah tangan penghancur iblis Kaisar ini benar-benar patah? Kaisar Iblis Suci mengerutkan kening saat melihat ini. Dia tidak punya waktu untuk menyerang lagi dan harus mundur dengan keras, jutaan penghalang energi iblis terkondensasi di depannya seperti kilat. Tembok suci iblis yang tak ada habisnya. Penghalang energi iblis itu akan segera terbentuk. Binatang singa berwarna biru tua itu telah menabrak penghalang tersebut dengan ganas. Api biru tua dalam jumlah besar yang tak terlukiskan segera meledak, langsung menembus jutaan penghalang energi iblis. Bas, energi iblis yang tak terbatas melonjak, dan kemudian jutaan penghalang energi iblis dengan cepat mengembun lagi. Binatang singa biru tua yang panik itu pecah lagi, menghancurkan, beregenerasi, menghancurkan, dan beregenerasi. Kekacauan, dalam kebuntuan, berdengung, ruang itu tiba-tiba menggeliat, dan sosok berjubah hitam dengan cepat muncul di samping Xiaoyan. Xiaoyan berkata dengan ringan, tidak ada, apakah kamu sudah melanggar blokade pesawat ini? Ya,
Xiao Yan telah merasakannya sejak awal perang dimensi diblokir oleh Kaisar Iblis Surgawi Suci menggunakan metode pencapaian langitnya. Kaisar Iblis Surgawi Puncak ini tidak berniat melepaskan Xiao Yan dari awal hingga akhir. Bahkan jika Xiao Yan cukup beruntung untuk mengalahkan Kaisar Iblis Suci dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, Xiao Yan, yang terluka parah, tidak akan mampu menembus penghalang blokade yang ditetapkan oleh Kaisar Iblis Surgawi di dunia ini tidak akan berada dalam kekuasaannya saat itu. Sadar akan hal tersebut, Xiao Yan segera memerintahkan Wu Tunyan untuk pergi ke dunia luar dan berusaha sekuat tenaga untuk mendobrak blokade pesawat, sembari ia tetap tinggal melawan Kaisar Iblis Suci untuk menarik perhatiannya agar ia tidak punya waktu untuk mempedulikan apapun, kalau tidak. Tuan, blokade telah diselesaikan, tetapi saya telah membuat penemuan baru. Pria parubaya berjubah hitam membungkuk sedikit dan berkata, "Katakan." Xiao Yan sedikit mengernyit dan berbicara dengan singkat. "Baru saja ketika bawahanku mengusir kekuatan Kaisar Iblis Suci, mereka menemukan bahwa kekuatan melahap mereka sendiri tidak banyak berpengaruh padanya, jadi mereka punya ide dan mengganti kemampuan klan roh melahap, dan kemudian mereka membuat kejutan yang mengejutkan, penemuan berubah menjadi zaman kuno. Aku, Raja Pemakan Jiwa, tidak hanya berhasil mengusir kekuatan Kaisar Iblis Suci, tetapi juga memurnikannya ke dalam tubuhku dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritualku sendiri meningkat." Void Swallowing Flame menangkupkan tangannya dengan ekspresi serius dan dengan santai meledak. Sebuah rahasia mengejutkan terungkap. Bagaimana mungkin, energi iblis dan kekuatan spiritual adalah dua energi yang sangat berbeda dari langit dan bumi. Energi spiritual yang mengandung kehendak dunia kita seharusnya dengan keras mengusir energi jahat yang dibawa oleh suku-suku jahat di luar wilayah. "Tidakkah kamu mau mati?" Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah. Tetapi bukankah energi iblis juga merupakan sejenis energi dari langit dan bumi? Itu bukan energi yang dihasilkan oleh dunia kita. Oleh karena itu, ia ditolak oleh kehendak langit dan bumi dunia. Tapi selama itu adalah energi, secara teori dapat. Klan pemakan roh kuno dapat menelan darah klan lain untuk melanjutkan klan mereka. Energi iblis tidak dapat dianggap sebagai sejenis darah alien. Karena itulah aku, yang menjadi Raja Penelan Roh Kuno, masih bisa hidup dengan kekuatan Kaisar Iblis Sentian. Bahkan, mungkin klan pemakan roh kuno ini bukanlah ras dari dunia seribu besar, tapi berasal dari luar dunia. Rahasia mengejutkan ini mungkin hanya diketahui oleh pemimpin generasi pertama klan pemakan roh kuno. Jadi kamu mau? Mata Xiao Yan tiba-tiba berkedip-kedip, dan dia sepertinya samar-samar menebak pikiran dan rencana Void Swallowing Flame. "Tuan, mengapa kita tidak berhenti mengungsi saja dan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan sesuatu yang besar?" Sepasang mata Void Swallowing Flame, sedalam dan berlubang seperti lubang hitam, terkunci erat pada iblis suci yang dengan cepat membangun penghalang energi iblis di kejauhan. Kaisar, terlihat jelas keserakahan di matanya. Bagaimanapun, ini adalah Kaisar Iblis Surgawi, atau tiruan dari Kaisar Iblis Surgawi Puncak, orang kuat nomor satu dari suku jahat di luar wilayah. Jika kita tidak bisa menelannya dalam satu gigitan, kita akan sepenuhnya jatuh ke dalam situasi yang tidak bisa kembali. Xiao Yan sedikit ragu-ragu, dalam analisis terakhir, masih belum ada sarjana yang berbudi luhur meskipun reputasinya hebat. Kaisar Iblis Suci benar-benar sangat kuat, dan bukanlah sesuatu yang bisa didambakan Xiao Yan sekarang. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan mati. Guru, ini adalah kesempatan kita untuk menjadi orang suci. Jika kita mengikuti jalan normal untuk mencapai alam suci, kita mungkin tidak dapat berhasil tanpa kerja keras selama 10 atau 20 tahun. Tetapi jika kita dapat menelan tiruan dari alam suci Kaisar Iblis hari ini, itu saja. Nanti, bawahanku akan berubah menjadi pemimpin terakhir dari suku pemakan roh kuno, Raja Pemakan Roh Kuno. Mari kita menyerang sekali. Kesempatan untuk menjadi orang suci ada di depan mata dari kita. Void Swallowing Flame berlutut di tanah dan memohon. Kesempatan yang luar biasa untuk menjadi orang suci. Jejak tekad tiba-tiba muncul di mata bertinta Xiao Yan, dan dia menghela nafas dengan santai. Itu saja, mari kita menjadi gila sekali ini. Jika kita menang, kita akan menjadi orang suci. Jika kita kalah, kita akan mati. Boom, mengaum. Pada saat yang sama, auman penuh amarah datang, dan binatang singa biru tua yang dipanggil oleh Xiao Yan diledakkan di tempat oleh Kaisar Iblis Suci yang gila. "Tuan,
Saya pergi sekarang. Void Tunyan, yang menerima izin Xiao Yan, mau tidak mau terlihat gembira, dan tubuhnya segera menyatu ke dalam kehampaan seperti air. Boom! Di tengah ratapan monster hantu di laut yang menggemparkan bumi, sesosok tubuh tinggi seperti iblis perlahan melangkah keluar, dengan api iblis hitam dan putih berlama-lama di sekujur tubuhnya. Kaisar Yan, kamu telah menghabiskan sedikit kesabaranku. Aku benar-benar bosan, sudah waktunya untuk mengakhiri permainan yang tidak berarti ini. Di bawah nyala api ajaib yang kaya dan aneh, sepasang mata tertuju tanpa emosi apapun, itu sebenarnya menyebabkan sedikit sensasi kesemutan di tubuh suci setengah langkah Xiao Yan. Hahaha, masih terlalu dini bagi Yang Mulia Sentian untuk mengucapkan kata-kata ini. Selanjutnya, saya akan membiarkan Yang Mulia melihat teknik ajaib menundukkan iblis yang berasal dari cara Kaisar Yan. Xiao Yan tertawa keras dan sengaja menunda waktu tangannya dengan lembut, dan Xiong Dian dengan gila-gilaan mengembun di telapak tangannya, langsung berubah menjadi tali yang menyala-nyala yang menunjukkan warna yang sangat cemerlang. Tanda emas yang sangat pekat melintas di tali yang menyala itu, yang sangat tidak jelas. Gaya ini disebut, tali pengikat iblis Kaisar Api. Meskipun tidak memiliki tingkatan, saya yakin kekuatannya tidak lebih lemah dari 36 kekuatan magis tiada taraf di dunia. Saya harap Yang Mulia akan menghargainya. Xiao Yan melemparkannya dengan santai, dan tali api yang sangat cemerlang di tangannya segera menembus kehampaan dan menyelimuti Kaisar Iblis Suci dengan gelombang yang tak tertandingi. Tali iblis pengikat api Kaisar. Itu nada yang besar. Hari ini saya ingin melihat bagaimana Anda, Kaisar Yan, mengikat Kaisar ini, yang tertinggi di antara iblis. Setelah raungan iblis, Kaisar Iblis Sentian tiba-tiba membentuk segel dan berkata dengan dingin, Ki Iblis Suci yang tak berujung. Berdengung, saya melihat alam iblis yang tak terbatas turun dari kehampaan, dan Ki Iblis yang gelap dan aneh meraung seperti air pasang. Melihat Xiao Yan berdiri diam di bawah naungan energi iblis yang luar biasa, segel yang berubah di ujung jarinya bersinar seperti kupu-kupu yang terbang cepat. Mereka berubah lagi, Kaisar Yan mengikat tali iblis, ikat. Petik 2. Kata begitu jatuh, tali api yang indah itu segera berubah menjadi seberkas api yang langsung menembus alam iblis. Itu ditempatkan pada tubuh iblis yang tinggi dengan akurasi yang luar biasa, dan kemudian dikencangkan secara tiba-tiba baru saja menyerbu tiba-tiba runtuh dan menghilang di antara yang tak terlihat. Lancang sekali, beraninya kau mengikatku, siapa yang memberimu keberanian? Kaisar Iblis Sentian, yang langsung ditampar wajahnya setelah dia mengucapkan kata-kata berani itu, menjadi pucat dan segera mulai meronta dengan gila-gilaan benar-benar meremehkan musuhnya. Bas, atau mungkin merasakan perjuangan target, tanda emas yang padat pada tali api yang indah itu tiba-tiba membengkak dengan ribuan cahaya emas, dan kemudian, tali api yang indah itu juga mengencang ke dalam. Ci, suara korosif yang sangat keras terdengar. Api iblis hitam dan putih pada sosok iblis tinggi itu dengan cepat meredup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan sepertinya padam dalam sekejap. Bahkan sekuat Kaisar Iblis Surgawi Suci, dia tidak bisa menahan erangan kesakitan, tapi segera ada rasa malu dan kekesalan yang tak ada habisnya di hati Kaisar Iblis Surgawi Suci mampu membuatnya sangat malu. Sungguh memalukan, sangat memalukan. Kaisar Yan, saya akui bahwa Anda sangat kuat. Segala sesuatu sebelumnya adalah karena kecerobohan saya, tetapi mulai sekarang hal itu tidak akan terjadi lagi. Saya bersumpah, ketika saya bebas menggunakan tangan saya akan menghancurkan Anda sedikit demi sedikit, inci dengan tanganku sendiri. Tulang, untuk menyatakan rasa hormat kepada lawanmu yang terhormat. Semua emosi di wajah Kaisar Iblis Suci tiba-tiba menghilang, dan dia menyatakan tanpa ekspresi, lalu perlahan menutup matanya dan mengucapkan kata demi kata, suci. Setan, api. Boom, begitu dia selesai berbicara, api iblis hitam dan putih yang sangat mempesona tiba-tiba meledak dari tubuh Kaisar Iblis Surgawi Suci dan melesat langsung ke langit dan bumi. Betapa agung dan agungnya sebagai pilar. Ci, segera setelah pilar api iblis hitam dan putih muncul, api iblis hitam dan putih aneh di atasnya segera bergabung dengan tali iblis pengikat api milik Kaisar dalam serangan panik. Kaisar Yan dan api iblis suci, yang mewakili keberadaan dua kekuatan tertinggi dan asal mula kuno jalan api, akhirnya memulai konfrontasi puncak pada saat ini. Kaisar Yan, kamu akan mati hari ini. Raungan iblis samar bergema di seluruh dunia. Pilar api iblis hitam dan putih ini mengintegrasikan serangan dan pertahanan.
Ia tidak hanya dapat menunjukkan sisi destruktifnya untuk melawan api kaisar, tetapi juga menunjukkan sisi kekerasannya dan mengubahnya menjadi pertahanan mutlak untuk melindungi Kaisar Iblis Suci dengan tegas. Inilah alasan mendasar mengapa Kaisar Iblis Sengtian dapat dengan aman menghancurkan tali pengikat iblis api kaisar, karena selama pilar api iblis hitam dan putih masih ada, Xiao Yan tidak akan pernah bisa mendekatinya. Haha, idiot, sudut mulut Xiao Yan diam-diam membentuk lengkungan menawan, dan dia tersenyum santai, tidak apa-apa, ayo kita lakukan. Tanda seru, bah, teriakan melengking dan tajam keluar, dan Kaisar Iblis Suci merasakan kilatan cahaya hitam di depan matanya, seolah-olah kehidupan aneh telah menyerang pilar api hitam dan putih. Boom, puff, suara tembus yang tajam terdengar, dan Kaisar Iblis Suci tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Dia tanpa sadar menundukkan kepalanya dan melihat, hanya untuk melihat lubang kosong berwarna hitam di dadanya yang segera melompat ke dalamnya. Wawasan. Puff. Organ yang rusak terus keluar dari sudut mulut Kaisar Iblis Suci, dan dia bergumam dengan sedikit rasa tidak percaya di wajahnya, hati iblis kaisar ini. Yang disebut hati iblis adalah kekuatan mematikan suku jahat di luar wilayah kelemahan. Setelah hati iblis dari orang kuat dari ras jahat di luar wilayah dihancurkan, bahkan orang kuat di level Kaisar Iblis atau bahkan Kaisar Iblis Surgawi harus langsung meminum amarahnya. Pertama, raja dari ras jahat di luar wilayah umumnya melindungi hati iblis mereka dengan sangat baik. Kedua, hati iblis dari mereka yang telah mencapai level Kaisar Iblis Surgawi telah memperkuat hati iblis mereka ke tingkat yang luar biasa. Di satu sisi dunia, bahkan mereka yang sekuat kekuatan besar abadi mungkin tidak dapat sepenuhnya menghancurkan hati iblis Kaisar Iblis Surgawi yang kuat. Jie, idiot, tentu saja hati iblismu dimakan oleh Tuan Wu. Jie tersenyum aneh, dan dengan kilatan cahaya hitam, makhluk misterius yang tinggi dan tampak aneh tiba-tiba muncul di depan Kaisar Iblis Surga Suci. Makhluk misterius ini terbungkus dalam api hitam yang aneh dan memiliki tubuh mirip manusia. Namun, mata merahnya yang berlubang dan telapak tangannya yang tajam seperti binatang buas langsung membuat orang mengerti bahwa makhluk api hitam ini sangat berbeda dengan manusia. Tidak, lebih tepatnya, mereka bukan manusia sama sekali. Di zaman kuno, mereka memiliki nama terpadu yang terkenal, klan penelan roh. Hanya saja klan roh penelan kuno telah lama dicekik oleh klan kekaisaran kuno di benua Doki. Anggota klan roh penelan yang sekarang muncul di dunia berasal dari kehampaan yang menelan api, klan menelan kuno. Pada saat ini, ras aneh kuno dari roh pemakan, yang telah punah selama puluhan ribu tahun, akhirnya muncul kembali dalam bentuk yang benar-benar baru. Apa-apaan ini? Meskipun Kaisar Iblis Suci memiliki banyak informasi, pupil matanya tiba-tiba menyusut ketika dia melihat Ratu Penelan Roh Kuno dengan aura aneh. Jie, yang mulia, mohon menyatu dengan saya. Sayangnya, Raja Penelan Roh Kuno, yang tubuhnya ditutupi api hitam, tidak menjawab pertanyaan Kaisar Iblis Suci seekor binatang buas, sudut mulutnya sudah dipenuhi air liur yang sangat menjijikkan. Bas, setelah Jie mengeluarkan tawa yang aneh, sosok Raja Penelan Roh Kuno tiba-tiba membengkak hingga berukuran 10.000 kaki, dan mulut berlubang hitam tiba-tiba terbuka, dan kekuatan isap yang menakutkan dan tak terlukiskan melonjak keluar seperti kekuatan yang luar biasa. Kaisar Iblis Sengtian, yang kehidupannya di tubuh iblisnya telah lama terputus, mau tidak mau mengeluarkan kutukan yang sangat kejam. Aum. Kaisar Yan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Gulu. Tanda seru petik 2, seperti lubang hitam pusaran air besar segera terbuka. Setelah menelan mangsanya dengan mulut besar, raungan kengganan Kaisar Iblis Sengtian tiba-tiba berhenti. Klon Kaisar Iblis Surgawi Suci dan Kaisar Iblis Surgawi telah mati. Retak, retak, retak. Raja Pemakan Roh Kuno, yang sekali lagi menyusut menjadi seukuran tubuh manusia normal, melahap makanan di mulutnya dengan penuh keserakahan, seolah-olah itu adalah makanan terlezat di dunia. Ahem, Niu, kamu baik-baik saja. Xiao Yan yang berwajah pucat terbang dengan terhuyung-huyung. Meskipun dia sudah berada di puncak abadi tahap akhir, dia telah bertarung dengan Kaisar Iblis Surgawi sejauh ini, dan kekuatan spiritual dalam dirinya. Tubuhnya masih ada di sana. Ia telah terbuang sia-sia, dan bahkan energi yang tersembunyi di setiap meridian telah diperas hingga jejak terakhir. Retak, retak. Makhluk api hitam tinggi itu mengunyah dengan cepat dan berkata dengan senyuman aneh, Jie, Tuan, ketiadaan sangat baik, sangat bagus,
lebih baik dari sebelumnya. Diam, ketiadaan, Raja Penelan Roh kuno bentuknya benar-benar menjijikkan, tolong segera ubah dia kembali. Xiao Yan mau tidak mau menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya dan berteriak keras. Ya, Tuan. Jejak rasa malu tiba-tiba muncul di mata cekung dan merah dari Raja Penelan Jiwa kuno, dan dia segera berubah, dan gambaran familiar dari pria paruh baya berjubah hitam tiba-tiba kembali ke Xiao pandangan Yan. Ahem, apa perintahmu, Tuan? Niu Tunyan yang kembali ke wujud normalnya, sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan mengusap sudut mulutnya tanpa meninggalkan bekas, seperti musang yang berhasil mencuri seekor ayam. Ini adalah tiruan dari Kaisar Iblis Suci. Ketika klon itu jatuh, tubuhnya pasti akan bereaksi, dan bahkan akan berbagi kenangan seumur hidupnya, yang berarti kita dalam masalah. Xiao Yan dengan santai mengeluarkan segenggam besar suplemen energi spiritual. Pil-pil tersebut dimasukkan ke dalam mulut secara acak, tetapi wajah mereka penuh dengan kesedihan. Begitu kemampuan mereka untuk melahap Raja Ras jahat dari luar wilayah terungkap, mereka akan menghadapi pengejaran gila-gilaan dari seluruh ras jahat dari luar wilayah. Sangat mustahil bagi suku alien jahat untuk membiarkan orang kuat seperti itu ada di dunia 1000 besar, atau membiarkan orang sekuat itu tumbuh dewasa. Untuk membunuhnya, suku alien jahat mungkin tidak ragu untuk meluncurkannya perang yang mengerikan untuk sepenuhnya menyerang ribuan dunia. Masalah yang dihadapi Xiao Yan sekarang adalah kemampuannya sepertinya telah diketahui oleh pemimpin suku jahat di luar wilayah sebelum dewa jahat lahir Kaisar Iblis. Seng Tian, menunggu online, ini sangat mendesak. Hei, Tuan, jangan panik. Ketika bawahanku memecahkan blokade Kaisar Iblis Seng Tian di pesawat ini, mereka juga dengan mudah menerapkan blokade lain di pesawat ini, hanya untuk mencegah Kaisar Iblis Seng Tian dikalahkan di pertempuran berikutnya. Melarikan diri. Dengan blokade ini, mustahil bagi klon Kaisar Iblis Suci untuk mengirimkan semua yang terjadi di sini kembali ke tubuh utama. Kerajaan kuno klan kekaisaran yang telah dilahap oleh bawahannya selama puluhan ribu tahun di benua Doki sudah cukup untuk menggambarkan bawahanku pandai menyegel pesawat dan tidak pernah salah. Mendengar ini, Wu Tunyan segera membusungkan dadanya dengan bangga dan dengan bangga meminta pujian pada Xiao Yan. Yah, itu berarti kamu mengambil tindakan sendiri untuk menutup pesawat ini tanpa meminta izin padaku, dan juga sepenuhnya menghalangi mundurnyaku. Sebuah suara samar tiba-tiba terdengar di telinga Void Swallowing Flame. Bulu. Suara menelan air liur terdengar pelan, dan Xian Wu Tunyan, yang kakinya terasa lemas, segera berlutut di tanah dan berteriak, "Tuan, tolong dengarkan penjelasan Xian Wu." Sudut bajunya dari tangan Xuan Wu Tunyan dan berkata tanpa ekspresi, aku akan menjagamu ketika aku kembali." Ya, Tuan. Setelah mendengar ini, Xuan Wu Tunyan, seorang veteran, tidak dapat membantu tetapi mengetahui bahwa aku mungkin hampir tidak bisa lulus ujian kali ini. Aku segera berdiri dengan penuh kegembiraan, berpura-pura ketakutan di permukaan. Mampu menguji dengan gila-gilaan di ambang bahaya setiap saat sungguh mengasyikkan. Pikir Xuan Wu Tunyan dalam hatinya. Tuan, haruskah kita melanjutkan ke klan ular langit kuno atau kembali ke alam api tak berujung? Void Swallowing Flame, yang bangkit, berbicara dengan hati-hati. Kembalilah ke alam api tak berujung dulu. Meskipun klon Kaisar Iblis Langit Suci telah dinyatakan mati sepenuhnya, aku masih merasa tidak nyaman memasukkannya ke dalam tubuhmu. Aku harus segera mundur untuk memperbaikinya. Adapun si kecil Medical Immortal dan yang lainnya, saya berencana untuk meminta leluhur Xiao Xuan pergi untuk saya. Ayo pergi dan segera kembali ke Wu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Di saat yang sama, perubahan mendadak terjadi. Boom! Ribuan sinar cahaya tiba-tiba keluar dari tubuh Void Swallowing Flame, dan tubuh yang tersembunyi di balik jubah hitam mulai mengembang dengan cepat, dan tubuh tebal itu merentangkan jubah hitam besar itu. Segera setelah itu, kumpulan daging dan darah dengan cepat terbentuk di permukaan tubuh api penelan kekosongan, sama mengerikannya dengan sarkoma. Daging, yang juga dalam keadaan mengembang dengan cepat, meledak, memercikkan banyak darah bercampur api hitam yang aneh. Dalam sekejap, Void Swallowing Flame berubah menjadi manusia berdarah. Retakan dengan cepat muncul di permukaan tubuh Void Swallowing Flame, menjadikannya rapuh seperti porselen. Hal ini jelas karena tubuh tidak dapat menahan gelombang kekuatan spiritual di dalam tubuh. Nihility, apa yang terjadi? Bukankah kamu benar-benar menyegel klon Kaisar Iblis Suci? Pada saat ini,
ekspresi Xiao Yan tiba-tiba berubah. Aku jelas sudah menyegelnya, tapi aku tidak tahu kenapa. Tuan, selamatkan aku akan meledak sepenuhnya, jangan biarkan Xingwu mati. Xingwu Tunyan yang panik bergumam linglung, jalan. Dia melihat tubuhnya yang mengembang dengan cepat dengan ngeri, seolah-olah akan meledak seperti balon yang kewalahan di detik berikutnya, dan kesadaran aslinya mungkin akan musnah sepenuhnya bersamaan dengan itu, dan tidak akan ada yang namanya ketiadaan di dunia. Orang biasa. Void, segera kembali ke tubuhku, dan mari bekerja sama untuk memurnikan iblis itu. Xiao Yan, dengan ekspresi serius, segera mulai memberi perintah. Untungnya, Void Swallowing Flame telah memblokir pesawat ini sebelumnya Kaisar Iblis Suci mengirim orang ke sini, mereka tidak akan dapat menemukannya. Dia dapat mundur ke sini dengan pikiran tenang. Ya, Tuan. Void Swallowing Yan memandang Xiao Yan dengan rasa terima kasih, dan segera berubah menjadi api hitam yang aneh dan keluar kembali ke tubuh Xiao Yan. Boom! Begitu Hei Yan memasuki tubuh, pilar kekuatan spiritual yang kokoh dan sangat besar langsung naik ke langit dan menghantam kehampaan yang tak terbatas. Di tengah pancaran cahaya spiritual, punggung sosok ramping yang duduk bersila tiba-tiba tegak, dan rasa sakit yang tak terkatakan menyerang anggota badan dan tulangnya. Fen Jue, putar untukku. Raungan seperti binatang yang terluka tiba-tiba keluar dari tenggorokan sosok itu, dan kekuatan spiritual yang kuat di meridian mulai berputar dengan susah payah. Tidak ada apa-apa, bajingan sialan, aku bersumpah akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Gumaman itu terdengar seperti nyamuk, dan nyala api di bagian terdalam laut tertinggi Xiao Yan mulai berdetak kencang. Dan pada saat Xiao Yan jatuh ke dalam pengasingan yang dalam, sosok berkemeja biru jauh di medan api yang tak berujung tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke dalam kehampaan yang tak berujung. Tekanan mengerikan segera mengalir seperti air pasang. Melihat wajah semua orang kuat di lapangan berwarna biru dan ungu, dan pernapasan mereka bahkan lebih sulit dikendalikan, seorang master abadi tahap awal menggeliat mulutnya dengan susah payah. Xuan, Kaisar Xuan, apa yang terjadi? Haha, maaf semuanya. Dia terkekeh, dan tekanan mengerikan itu menghilang dalam sekejap. Sosok berkemeja hijau tanpa tergesa-gesa mengulurkan telapak tangan ramping sebening batu giok, dan perlahan mengusap bagian tengah alisnya, di mana tanda teratai hijau baru saja menghilang. Aku ingin segera kembali ke Istana Yandi, dan sisa patroli di utara akan kuserahkan padamu. Sambil meletakkan tangannya, sosok berkemeja hijau itu tiba-tiba berkata, "Ya, Tuan Kaisar Xuan." Guru abadi tidak ragu-ragu sama sekali dan segera menundukkan kepalanya dengan hormat untuk menerima perintah tersebut. Pada saat Tuan Abadi bangun, sosok berkemeja hijau telah menghilang tanpa jejak. Tuan Abadi tidak ingin melihat lebih banyak, dan langsung mengeluarkan perintah, tidak ada ruang untuk kesalahan dalam pemeriksaan ini perbatasan utara. Ayo, bangun, ayo, lanjutkan. Petik 2. Baik, Tuan Duanxing. Sejak saat itu, armada udara yang melayang di atas 9 langit diluncurkan kembali. Ini adalah armada dari kota Yandi, kota kerajaan alam api tak berujung, yang secara khusus bertanggung jawab untuk berpatroli di perbatasan utara. Faktanya, benua Qian terbagi menjadi 5 alam, yaitu timur, barat, selatan, utara, dan tengah. Istana Yandi, pusat kekuasaan di wilayah kebakaran tak berujung, secara teratur mengirimkan utusan untuk memeriksa 5 wilayah utama di wilayah tersebut. Inspeksi wilayah utara tahun ini harus menjadi tanggung jawab Kaisar Xuan, kepala 9 kaisar di bawah Yandi. Pada hari ini, monumen pembantai setan di Istana Dakian yang terletak di cabang-cabang di seluruh dunia mengalami perubahan lagi. Monumen pembantai setan tiba-tiba meletus menjadi semburan cahaya keemasan yang menyilaukan dari keseluruhan situasi. Di atas monumen pembunuh iblis, sebuah nama baru muncul dengan cahaya ungu keemasan, Raja Pembunuh Iblis Xiao Yan. Nama ini berada di urutan teratas daftar pembunuh iblis seperti seorang raja, bersinar di bawah sinar matahari, memancarkan semburan rasa dingin dan kemuliaan. Segera setelah Raja Pembunuh Iblis baru dari Istana Dakian mencapai kesuksesan, dia dengan tegas menekan Raja Pembunuh Iblis pertama Xiao Xuan dan Raja Pembunuh Iblis kedua Qin Tian di bawahnya 2 raja lainnya. Xiao Yan juga membunuh seorang kaisar iblis misterius yang diam-diam menyelinap ke alam api tak berujung. Boom! Seluruh istana Dakian segera meledak. Di kota Sengyuan, benua Sengyuan, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berdiri di langit di atas menara Dakian.
Melihat deretan nama baru di atas monumen pembantaian iblis, dia bergumam dengan linglung, satu sekte memiliki dua raja, satu sekte memiliki dua raja. Ah, ini dia. Tunggu sebentar, apakah Kaisar Yan membunuh Kaisar Iblis Surgawi seperti Qin Tian? Pria tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa ngeri pada dirinya menghadapi. Ini adalah istana gelap yang sangat besar. Energi iblis yang tak ada habisnya melonjak di dalam istana, seolah-olah itu adalah alam iblis tanpa kehidupan apapun. Semuanya tampak gelap dan dingin, seperti istana semua iblis. Di tengah istana 10.000 iblis, ada 32 singgasana hitam yang memanjang dalam bentuk lengkungan di kedua sisi. Duduk di singgasana ini adalah sosok iblis besar, memancarkan kekuatan menakutkan yang tak terbatas. Boom! Aura kekerasan yang luar biasa tiba-tiba naik ke langit, menyela 32 makhluk menakutkan yang sedang berdiskusi. Sumber auranya adalah iblis tinggi di tengah 32 takhta, ditutupi oleh iblis hitam dan putih api. Seng Tian, apa yang terjadi? Untuk sesaat, banyak orang di aula menoleh. Salah satu klonku telah dihancurkan. Bayangan iblis tinggi atau Kaisar Iblis Suci berkata dengan wajah pucat. Klonmu setidaknya sebagus Kaisar Iblis Surgawi. Siapa yang melakukannya? Orang yang berbicara adalah sosok yang diselimuti jubah hitam. Hal yang paling mengesankan tentang dia adalah sepasang matanya seperti pusaran hitam mata yang perlahan berputar, dan hanya setelah satu pandangan, ada keinginan untuk terlibat lebih dalam. Pemimpin klan Iblis Surgawi, 32 klan luar besar dari klan jahat, Kaisar Iblis Yutian. Kaisar Yan, penguasa wilayah api tak berujung, Kaisar Yan. Klon saya sedang menyergap Kaisar Yan di alam yang lebih rendah. Tapi setelah memasuki alam yang lebih rendah itu, hubungan antara tubuh saya dan klon itu tiba-tiba menjadi sangat kabur, hingga sepenuhnya baru saja terputus. Buka. Bagaimana Kaisar Yan melakukannya? Bunuh tiruanku. Kaisar Iblis Seng Tian membanting takhta dan berkata dengan getir. Kaisar Yan, untuk sesaat, banyak Kaisar Iblis Surgawi di istana saling memandang dengan bingung. Orang suci manakah di dunia yang merupakan Kaisar Yan ini? Mengapa mereka belum pernah mendengar tentang pembangkit tenaga listrik puncak ini? Mungkinkah dia adalah orang suci baru di dunia? Kaisar Yan, sepertinya Anda mengambil tindakan terhadap orang kuat misterius yang menghancurkan benih iblis batiniah saya terakhir kali. Tidak, karena pihak lain juga orang kuat yang berjalan dalam api, maka api iblis suci Anda seharusnya memiliki level penindasan terhadapnya. Ya, Kaisar Iblis Sin Tian menebak siapa yang menjadi sasaran Kaisar Iblis Seng Tian. Karena Kaisar Yan dapat membunuh klonku dengan sangat bersih dan rapi, itu berarti api iblis suci milikku mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadap api kaisarnya. Lupakan saja, tidak perlu membicarakan masalah ini, Kaisar Yan dan aku sudah lama sekali datang. Tidak ingin bicara lebih banyak. Kaisar Iblis Suci tersenyum tegas saat dia berbicara, dan segera mengganti topik pembicaraan dan terus berdiskusi dengan 31 pemimpin klan. Namun, di antara lebih dari 30 Kaisar Iblis Surgawi yang hadir, banyak dari mereka yang matanya berkedip cepat, bertekad untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang orang kuat di dunia bernama Kaisar Yan setelah kembali. Untuk bisa membunuh klon terkuat dari 32 di antaranya, Kaisar Iblis Seng Tian, maka orang kuat bernama Yan Di ini harus sangat kuat. Melihat ke langit, Xiao Yan sendiri mungkin tidak tahu bahwa dia telah berhasil membangkitkan minat 32 Kaisar Iblis dari suku jahat di luar wilayah. Bas, kehampaan menggeliat, dan sesosok tubuh kurus tiba-tiba muncul di laut biru yang tak berujung. Sosok itu adalah seorang pemuda berbaju hitam dengan wajah tampan. Tidak ada gejolak energi spiritual di tubuhnya, sama seperti orang biasa yang belum berlatih sama sekali. Tanda nyala api yang menunjukkan warna yang sangat cemerlang. Hanya Kaisar Naga sejati, ibu segala ular, dan yang dijunjung dunia Dalingshan, yang telah benar-benar mencapai puncak dunia, yang mengetahui kekuatan besar apa yang tersembunyi di bawah tubuh yang tampak polos itu. Setelah pecah, ia dapat dengan mudah menghancurkan dunia hanya dengan beberapa gerakan. Permukaan laut. Pemuda berbaju hitam yang baru saja muncul di udara terkejut saat melihat laut tak berbatas di bawah kakinya. Wajah tampannya sebening batu giok dan berpendar samar. Baru kemudian sebuah senyuman muncul. Ternyata itu adalah wilayah barat laut dari dunia seribu besar, atau di wilayah utara. Tidak jauh dari api yang tak ada habisnya, domain di ujung utara. Fiuh, setelah mengasingkan diri selama setengah tahun,
sekarang saatnya untuk kembali dan melihat-lihat. Petik 2. Tawa kecil itu jatuh, dan sosok kurus itu menghilang dari tempatnya lagi. Setengah bulan kemudian, domain api tak berujung, Istana Kaisar Yan. Xiao Yan, yang bergegas kembali ke kota Yandi setelah perjalanan jauh, sedikit terkejut saat melihat sosok cantik dengan pakaian putih seperti salju, peri medis kecil, kenapa kamu ada di sini? Dia melihat sosok cantik berbaju putih berdiri anggun, dengan 3000 helai rambut biru, tercurah seperti air terjun, dan diikat dengan santai di belakang oleh pita putih. Ada tanda abu-abu muda yang sangat rumit di dahi halus Qianying berbaju putih, yang terlihat seperti tanda misterius. Saudara Xiao Yan, setelah sosok cantik berbaju putih menoleh ke belakang, matanya yang cerah dan indah tiba-tiba melebar, lalu dia mengangkat rok panjangnya dan berlari ke pelukan Xiao Yan tanpa mempedulikan sikapnya yang anggun. Saudara Xiao Yan, sebelum Xiao Yan sempat bereaksi, kecantikan lain dalam pakaian hijau terbang ke pelukan Xiao Yan, tidak mau kalah. Dalam keputusasaan, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menangkap keindahan dalam pakaian hijau dengan lengan kirinya yang bebas sementara dan berkata sambil tersenyum, King Lin, kamu juga kembali. Xiao Xuan dan yang lainnya yang datang setelah mendengar berita itu hanya tersenyum dan melihat ketiga orang yang telah bersatu kembali setelah lama berpisah dari kejauhan. Lama sekali, melihat dua wanita cantik yang menjadi semakin dewasa dan menawan di depannya, Xiao Yan menyesap tehnya dan berkata, ada apa dengan kalian? Kenapa tidak, yang merupakan anggota klan ular langit kuno, kembali ke alam api tak berujung? Xiao Yan, saudaraku, kami salah. Faktanya, penundaan pertama untuk kembali adalah karena Xiao King sedang mengasingkan diri untuk memperjuangkan produk abadi. Setelah Xiao King berhasil keluar dari pengasingan, King Lin dan saya membuat rencana sementara untuk juga mengikuti retret untuk memperjuangkan produk abadi. Kami bertiga berangkat bersama. Kembalilah setelah memasuki tahap keabadian. Itulah sebabnya ketika saudara Xiao Yan menghubungi kami untuk yang kedua waktu, kami sengaja berpura-pura tidak tahu. Sebenarnya kami hanya ingin memberi Anda kejutan. Tapi siapa sangka saudara Xiao Yan akan pergi jauh-jauh ke zaman kuno. Klan ular surgawi sedang mencari kami, dan mereka bahkan diserang oleh Kaisar Iblis Surgawi dari klan jahat luar dalam perjalanan. Peri medis kecil dan King Lin yang baru saja duduk segera berdiri. Wajah putih cantik mereka ditutupi warna merah. Dia menatap wajah Xiao Yan dan menjelaskan dengan hati-hati. Duduk, duduk, aku tidak menyalahkanmu. Baguslah kalian bertiga baik-baik saja, tapi sebaiknya lain kali kalian tidak membuat lelucon seperti itu. Suner dan aku sudah lama mengkhawatirkanmu, kali ini. Selain itu, aku juga tidak akan melakukannya kali ini. Itu bukan berkah tersembunyi. Xiao Yan melambaikan tangannya sambil tersenyum dan menghibur mereka berdua dengan lembut untuk sementara waktu. Ngomong-ngomong, di mana Xiao King? Xiao Yan melihat sekeliling, tapi tidak ada jejak Xiao King yang nakal itu. Xiao King baru saja kembali 2 bulan yang lalu. Berbicara tentang pasangan simbiosisnya, senyuman cerah muncul di wajah lembut King Lin. Xiao King sangat kuat sekarang. Sebagai anggota klan ular langit kuno, pemilik garis keturunan dewa, ular surgawi berkepala 9 kuno, ditunjuk langsung oleh Raja Ular Surgawi kuno, leluhur suci klan ular surgawi kuno, untuk menjadi patriark muda klan. Mereka mengasingkan diri di tempat misterius. Tuan Xiao Xuan pergi ke klan ular langit kuno untuk memberitahu kami tentang masalah ini. Kami segera berangkat ke wilayah api tak berujung setelah kami baru saja menerobos wilayah api tak berujung selama lebih dari 4 bulan, hanya untuk menunggu Xiao. Kakak Yan, kamu sudah kembali. Hanya saja Xiao King, yang telah menunggu kakak Xiao Yan, kembali ke klan sendirian karena leluhurnya, klan ingin memanggilnya. Hehe, Xiao King sebenarnya benci menjadi pemimpin klan muda, karena dia bodoh dan biasanya suka tidur, tapi para tetua di klan memaksanya untuk belajar ini dan itu setiap hari dia tidak bisa melarikan diri dengan Raja Ular Kuno. Kami pernah bersamanya sebelumnya, sekarang kita berada di wilayah api tak berujung. Dia bahkan lebih bosan jika dia ditinggalkan sendirian di klan. Kawan, ayo pergi ke klan ular langit kuno untuk menemuinya ketika kita punya waktu. Yan tidak bisa menahan senyum dan berkata, terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak.
Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.